rumah tangga kalau mau guling, hancur atau rumah tangga itu batal, kalau kapal itu tenggelam kerem itu yang pertama kali dicabut kata beliau apa? Mawadah, rasa cinta yang pengennya deket. Nih bahasa kita harmonis atau apa mawadah itu pasnya itu apa ya? Itu kalau itu sudah tidak ada, misalnya antum pergi sama cinta yang bikin lengket, wudun itu kan rekat artinya. Jadi cinta yang bikinnya nempel terus itu loh. Nah, kalau itu sudah nggak ada, misalnya suami antum tidur pengennya sendiri, antum kemana-mana sudah nggak digandeng. Nah, itu indikasi mawadah sudah hilang itu. Penyebabnya apa? Karena memang tidak ada amal-amal kebersamaan. Kalau mawadah hilang, maka nanti sakinah dicabut oleh Allah. Kalau sakinah hilang, rahmat Allah, kecintaannya hilang. Kalau kecintaan hilang, maka keberkahan hidup dan keberkahan rumah tangga hilang. Kalau itu hilang, maka rumah tangga dikatakan gagal dan hancur, pisah. Ya itu karena memang gitu. Maka ngeceknya gampang juga. Kalau rumah tangga kita utuh, kalau antum itu tidur pengennya nempel suami, misalnya suami kalau tidur, maaf ini, kok ditumpang ke bojone, misalnya sugule ke tumpang itu berarti masih ada mawadah. Kalau misalnya kita tidur nggak ada istri, maaf ini maaf, itu kan ayatnya, itu aku menjelaskan orang udah pakai ini ibu-ibu kabeh loh. Tapi ayatnya gini, memang ciri khas mawadah itu apa? Mutakin alihah mutakobilin. Mereka tidurnya di atas kasur itu berhadapan-hadapan. Nek boso teletabis itu berpelukan. Itu nek misalnya kok nggak ada rasa kepingin itu, maaf ini, ya itu mawadah sudah hilang. Penyebabnya karena sering meninggalkan mereka. Contoh misalnya suami merantau kok lebih dari 3 bulan atau 4 bulan. Itu kalau laki-laki nanti perasaan apa rindunya semakin menggebu-gebu, tapi kalau perempuan kebalikannya, semakin rasa itu semakin hilang. Maka nanti kalau dituruti terus dosa terus kayak gitu itu mawadahnya hilang. Perempuan kalau ditinggal sampai setahun nanti malah belas nggak tertarik lagi sama suaminya, nanti sosok pulang malah tambah bosan, wah malah susah kamu di rumah itu, biasanya nggak masak jadi masak, biasanya nggak mandi jadi mandi. Tapi nek laki-laki nggak gitu ya, dia nanti kalau semakin maksiat dituruti pisah itu ya otomatis nanti mawadah hilang. Maka ya cara biar rumah tangga utuh ini, kemudian resepnya biar mawadah ini tetap terjaga, ada nasihat dari Imam Syafi'i. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan ayat Allah wa asruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan baik. Beliau ngasih beberapa amalan yang itu akan terus merekatkan dan menjaga mawadah. Pertama, kata beliau, thayyibu aqwalakum, hendaklah milih kata-kata yang baik dalam komunikasi dengan pasangannya. Jadi milih kata-kata yang menyenangkan. Maka para suami juga harus selektif milih kosakata, karena perempuan ini kan perasaannya tinggi, mau keliru sidik ngomong bahaya. Nabi ngasih resep, latukallimu bikalamin ya tadiru godan. Kata Nabi, kamu jangan ngomong yang dengan omonganmu itu bikin kamu menyesal habis itu. Misalnya istri ngomong jodoh-jodoh, kan biasanya perempuan itu lebih mengedepankan perasaan. Kemudian kurang akalnya, kata Nabi, memang golabat sikwatuha wakilatu akliha. Perempuan itu punya 2 kekurangan. Pertama, melebihkan perasaannya sehingga apa yang dirasakan diceritakan semuanya, sementara akalnya berkurang, jadi nggak terlalu banyak mikir. Tapi kalau laki-laki kebalikannya, yang mengedepankan akal, jadi kabeh dipikir, sehingga jarang ngomong, mikir wae. Malah wong lanangnya sok-sok mati dhisik. Masalahnya opo dipikir, wong itu ora pakai mikir, ngomong jedor. Ya enggak tahu itu suaminya tersakiti apa enggak. Akhirnya malam itu tidur suaminya kelop-kelop ora iso turu. Sementara istrinya sampai ngorok-ngorok. Wah, itu dalam hadis, siapa perempuan yang dia tidur padahal kondisi dia masih kesro sama suaminya dan belum dapat ridho, maka sholatnya tidak diangkat ke langit. Nabi mengatakan ya, salah satu nulaturfa lahu sholatuhu, 3 golongan yang tidak diangkat sholatnya, imam yang dibenci makmumnya. Yang kedua apa? Imro'atin batat wa kana zaujuha 'alaiha sakhitun 'alaiha. Gitu kata Nabi. Kenapa? Karena ternyata dalam hadis itu menunjukkan perempuan walaupun bar ngomel-ngomel bisa tidur. Aku yang gomen wong wedok ngono iki. Bar ngomel-ngomel lho turu. Hasil lanang kalau bayang mikir, karena dia banyak mikir memang.
Makanya nek banyak mikir kan akhirnya radoyan mangan. Akhirnya karena nggak doyan makan, ususnya kaku. Gandeng ususnya kaku, terus akhirnya opnam. Ngono kuwi. Jawa jenengan teliti di wilayah Pantura ini, rondo sama dudo banyak mana? Oh, di sensus. Masih banyak rondo. Kenapa? Yaitu laki-laki mati duluan. Kok yang mikir ususnya kaku, terus dunia ini sik wedok ki mau. Itu loh, makanya pilih kata-kata yang baik ya. Walaupun suaminya ireng, ojo dipanggil ir, pondi kowe ir ngono kuwi menyakiti ya toh. Atau suaminya rodok gembrot, berat, itu juga menyakiti. Pilih kosakata yang baik.